Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Salah satu hamba Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran yang status apakah dia nabi atau rasul ini masih dipertahankan selain Khidir adalah Dzulqarnain. Makanya kalau bapak-bapak baca setiap Jumat surat Al-Kahfi setelah Allah mengisahkan kepada kita perjalanan Nabi Musa sama Khidir, dilanjutkan dengan satu ayat surat Al-Kahfi ayat 83, Allah berfirman wa yas'alunaka 'anil qarnain. Wa yas'alunaka, dan mereka orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Arab bertanya kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Dzulqarnain. Maka kemudian ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Rasulullah SAW, "Qul, katakan wahai Muhammad, sa'atlu 'alaikum min dzikra." Aku akan bacakan kepada kalian minggu sebagian kisah, sebagian cerita, potongan cerita dari Dzulqarnain. Tidak lengkap. Karena kalau kita berbicara bertanya kepada Al-Quran, siapa sebenarnya Dzulqarnain, kapan hidupnya, di mana kerajaannya, tidak ada yang jelas. Itu adalah perdebatan di antara para sejarawan sampai sekarang. Tapi yang jelas Dzulqarnain itu bukan Raja Jawa, apalagi Raja Solo. Nah, itu yang penting catatannya. Yang menarik, Dzulqarnain ini sebenarnya adalah satu sebutan. Dia satu gelar. Dalam bahasa Arab artinya Dzu, Sohib, yang memiliki, yang mempunyai kornain dua tanduk. Jadi itu dua kata sebenarnya. Yang sebenarnya kata Dzulqarnain ini sudah menjadi kata yang familiar kita. Banyak di antara kita namanya Dzulqarnain. Ada beberapa temannya namanya Dzulqarnain. Tapi kalau generasi Z milenial tidak. Itu sudah dua kata, Pak. Artinya apa? Yang mempunyai dua tanduk. Apa artinya, Pak? Kenapa Dzulqarnain ini disebutkan di dalam Al-Quran hanya gelarnya saja, nama aslinya nggak disebutin. Siapa dia ya? Nah, ini tugas manusia. Makanya kan kalau kita lihat Al-Quran ini seharusnya membuat kita penasaran. Banyak yang membuat kalau baca Al-Quran kita penasaran, banyak kan? Banyak kan? Jadi kalau kita baca Al-Quran harusnya nggak ngantuk ya, karena penasaran gitu. Kan masalahnya nggak penasaran karena banyak di antara kita nggak apa, nggak paham. Nah, yang paham aja karena ngantuk, apalagi tidak paham. Jadi Dzulqarnain itu hanya satu sebutan aja, satu gelar seseorang yang disebut sebagai memiliki dua tanduk. Apa itu tanduk? Kalau kita browsing ya, atau ke tanya ke AI, silakan
Tanduk itu memang merepresentasikan kekuatan, kekuasaan. Itu tanduk. Jadi kalau ada partai yang tampaknya tanduk, orientasinya kekuatan dan kekuasaan sudah benar sebenarnya. Karena memang parpol ini adalah tujuannya untuk mendapatkan kekuasaan, itu ya. Parpol itu bukan tujuannya untuk amal jariah, untuk mendapatkan kekuasaan. Tapi Bapak tahu, jauh sebelum PDIP itu ada satu organisasi yang itu menggunakan lambangnya adalah tanduk kerbau, Pak. Ada yang tahu apa itu? Sarekat Islam. Coba cek. Sarekat Islam. Jadi kemungkinan besar PDIP itu mungkin terinspirasi oleh apa? Sarekat Islam. Sarekat Islam itu simbolnya adalah tanduk kerbau, Pak. Ternyata setelah saya baca, kenapa mereka Sarekat Islam ini didirikan pada tahun 1911. Bayangkan ya, 1911 tuh. Dia mendirikan satu organisasi Sarekat Islam yang kemudian menjadi Sarekat dengan Islam. Tujuannya adalah dengan tanduk ini adalah satu kekuatan untuk melawan hegemoni kekuatan ekonomi Belanda. Iya kan? Yang pertama kali menjajah Indonesia ini bukan negara Belanda, Pak. BOC. BUMN-nya Belanda, namanya BOC. Mungkin kalau kita sebut dana karya Belanda, kan? Ya. Itu yang menjajah kita ini adalah ekspansi dagang sih awalnya. Nah, dilawanlah sama pribumi. Apa simbol perlawannya? Tanduk kerbau, gitu. Mungkin diadopsi lah, kemudian diadaptasi oleh PDIP karena memang intinya untuk mendapatkan kekuasaan, kekuatan power, gitu. Nah, itu tanduk loh. Tapi kalau gajah beda, Pak. Kita tahu ada sepak bola gajah, Pak. Hanya sepak bola yang diatur, gitu. Jadi kalau ada parpol pakai gajah mungkin udah diatur, gitu. Mungkin itu kebetulan aja. Saya nggak tahu juga. Karena partai Trump juga itu lamanya apa? Republik. Gajah yang mungkin ingin mengadaptasi yang di Amerika ya, kalau gambar gajah mungkin tahun 2012 bisa menang, mungkin ya. Wah, gawat. Nah, Zulkarnain ini adalah satu gelar saja sebenarnya. Kenapa? Kalau kita baca surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 99 itu adalah cerita lengkap tentang Zulkarnain, Pak. Itu kan yang diajarkan kita harus kita diajarkan kita baca sejak di magang. Itu mengingatkan tentang fakta sejarah, bagian-bagian sejarah yang orang Arab sendiri nggak tahu sebenarnya. Jangan orang Arab, kita saya di sini masih memperdebatkan itu siapa Zulkarnain. Sampai sekarang, Pak. Yang paling dikenal atau yang paling lazim ya, bahwa Zulkarnain itu adalah sering disebut The Great Alexander, ya. Alexander the Great, ya. Yaitu yang hidup 350 sebelum Masehi, yang itu adalah Raja Philip Makedonia di Yunani. Nah, itu ada yang sering disebabkan Zulkarnain itu ke situ. Makanya ada pakunya di Yunani, katanya ini Alexander the Great. Tapi itu pemahaman yang oleh para ulama atau sarjana Muslim itu ditolak keras-keras, termasuk oleh Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena kalau dia Alexander the Great itu adalah satu panglima atau satu raja yang memang dia menaklukkan barat dan timur, ya. India dia taklukkan, Turki dia taklukkan, Mesir dia taklukkan, pokoknya dia menakluk ulung lah. Tapi keyakinannya bukan Islam, paganisme, Yunani, penyembah dewa-dewa, itu masalah tuh. Nah, kan di dalam surat Al-Kahfi ini misi yang dibawa oleh Zulkarnain itu adalah dakwah Islam soalnya, tauhid. Nah, jadi dia cocok itu. Pendapat kedua ada yang mengatakan
Dzulkarnain ini katanya hidup di zaman Nabi Ibrahim. Berarti 2100 sebelum Masehi atau 4000 tahun yang lalu. Kalau Alexander the Great itu ya Makedonia 2350 tahun yang lalu ya. Tapi kalau pendapat yang kedua ini mengatakan ini dia itu adalah yang hidup di zaman Nabi Ibrahim, dia kemudian bertauhid di tangan langsung Nabi Ibrahim dan sempat kemudian bertawaf di Ka'bah. Setelah itu dia balik ke tempat kerajaannya dan setelah itu menyebarkan tauhid dari ajaran Nabi Ibrahim. Itu lebih masuk akal. Termasuk yang dianut oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ya. Seorang ulama kontemporer yang mengatakan bahwa pendapat yang lebih menurut dia bahwa Dzulkarnain ini adalah seorang raja yang hidup di zaman Nabi Ibrahim. Yang dia itu setelah Islam menjadi penganut tauhid, kemudian mengajarkan tauhid, menaklukkan satu negeri ke barat dan ke timur, tidak ada satu pun negeri pun dia kemudian mengajak bertauhid. Kalau nggak diajak, dihabisin sama dia. Nah, itu kekuatan itu memang pada titik tertentu diperlukan untuk dakwah kadang-kadang kan. Jadi di zaman Nabi Ibrahim itu juga. Nah jadi ya bahwa Dzulkarnain ini ada dua pendapat besar tadi ya. Terlepas dari situ tidak ada penafsiran yang pasti. Sekali lagi ya. Tapi yang pasti apa yang disampaikan Al-Quran ini adalah harus kita yakini itu adalah fakta sejarah. Termasuk di konteks Dzulkarnain ini kita akan menemukan satu konteks sejarah yang sampai saat ini masih misterius. Apa itu? Ya'juj dan Ma'juj. Itu masih misterius. Ada hubungannya dengan Dzulkarnain? Ada, kita lihat. Ya'juj dan Ma'juj ada di Al-Quran. Kalau kita tidak percaya ada yang namanya satu bangsa namanya Ya'juj dan Ma'juj ya, itu bisa kafir. Kenapa? Di Al-Quran ada. Kita saja percaya ada yang namanya Yakut ya. Jika Ya'juj dan Ma'juj pasti lebih percaya lagi. Kalau Ya'juj dan Ma'juj itu kan identik dengan membuat kerusakan di muka bumi kan. Kalau yang satu lagi saya tidak tahu saya kan. Jadi ya, ini Al-Quran ini kadang-kadang menginformasikan kepada kita satu bagian cerita sejarah yang sampai sekarang si para sejarawan pun belum mampu mengungkapnya secara utuh. Ini ilmu nih Pak. Coba nanti Dzulkarnain dia kan akan bangun benteng tuh dari besi kan, corannya besi Pak. Coba di mana itu bentengnya Pak? Yang mengatakan Cina kan kalau tembok Cina mah tembok mana juga ya, bukan coran besi kan. Sampai sekarang pasti terus. Karena apa? Benteng itu kan dibuat untuk agar satu bangsa namanya Ya'juj dan Ma'juj tidak turun gunung. Ya, nanti akan kita lihat tuh. Mungkin kita akan bertanya itu di mana sih? Itu masih dibahas sampai sekarang. Misterius. Belum lagi berbicara Dajjal, belum misterius kan tuh. Jadi kalau Dajjal memang harus diakui tidak ada dalam Quran, tapi itu banyak dia bisa disohir. Mutawatir ya. Tapi kalau Ya'juj, Ma'juj, Dzulkarnain, bentengnya yang pokok itu ada di Al-Quran. Tugas kita sejarawan Muslim adalah mencoba membuktikan di mana itu benteng Dzulkarnain. Nah itu tugas sejarawan. Tantangan kita. Jadi Al-Quran ini memang bukan kitab sejarah, bukan kitab kedokteran, bukan kitab astronomi, bukan kitab tentang kesenian, bukan kitab apapun, tapi Al-Quran itu intinya adalah ilmu Allah. Informasi dari Allah tentang masa lalu, apa yang biasa terjadi pada sekitar diri kita di alam semesta, dan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Itu Al-Quran isinya begitu, ilmu Allah kan ilmu Allah dibagi ilmu kita itu sedikit kali. Nah jadi termasuk Dzulkarnain itu Pak. Ini siapa ya? Dan di mana? Tapi itu tidak penting. Yang penting bagi kita percaya bahwa ada satu raja yang sangat kuat, ada satu raja yang memiliki kekuatan yang luar biasa, bisa menaklukkan barat dan timur, namanya Dzulkarnain. Makanya disebut Dzulkarnain dia.
sebagai simbol yang memiliki power, kekuasaan, sang penakluk, al-fatih. Nah itu Dzulkarnain. Jadi kalau kita ini punya anak ingin menjadi jenderal, Pak, ya? Kasih nama coba Dzulkarnain. Tapi tidak ada jenderal Dzulkarnain, ada. Mari kita lihat kalau Bapak baca tentang kisah Dzulkarnain itu singkat dan padat, Pak. Dari surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 99. Mari kita lihat ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam surat Al-Kahfi ayat 83 ini memulai tentang bagian sejarah dari Dzulkarnain dengan wa yas'alunaka anil Qarnain. Mereka orang-orang Arab ketika itu bertanya kepada Nabi Muhammad tentang Dzulkarnain. Maka kemudian diinformasikan kepada Nabi Muhammad, kita akan ceritakan sebagiannya. Hal yang menjadi concern dari yang ditanyakan kepada mereka. Qul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Nah, marilah kita lihat bagaimana Al-Quran memberikan satu penjelasan tentang Dzulkarnain ini, Pak. Pertama, kalau kita lihat di dalam Al-Quran bahwa ketika Rasulullah, ketika Al-Quran ingin menceritakan tentang Al-Quran, dikatakan yang pertama kali disampaikan adalah inna makanna lahu bil ardi wa atainahu min kulli syai'in. Nah, kalau kita lihat, Pak, bahwa ketika Al-Quran menyebutkan inna makanna, apa artinya, Pak? Bahwa Al-Quran ini memberikan satu kata kunci kalau berbicara tentang Dzulkarnain itu adalah tamkin. Apa tamkin? Dia diberikan kekuasaan yang penuh, memiliki kerajaan, memiliki banyak pasukan. Nah, itu yang diceritakan oleh yang namanya Al-Quran. Makanya ketika disebutkan apa yang identik dengan Dzulkarnain ini, dia memiliki pasukan, dia memiliki kekuasaan. Nah, ini menunjukkan apa, coba? Menunjukkan bahwa dalam Islam ini secara implisit memang kita memerlukan kekuasaan untuk apa? Menegakkan dakwah. Jadi kadang-kadang kalau kita memaafkan, ada sebagian di antara umat Islam kita yang tidak peduli dengan politik. Ada, udahlah, kita ngaji aja, pikir, nggak usah kita urus-urus masalah politik, nggak usah kita ikut-ikutan pemilu, itu politiknya kotor, ambil kan? Padahal kan yang bisa mempengaruhi kebijakan hidup kita ini sebenarnya apa? Politik. Kita tiba-tiba misalkan maaf ya, ngaji nggak boleh di masjid. DPR mengesahkan satu undang-undang yang membolehkan imam rakyat. Kenapa? Umat Islam tidak peduli politik. Repotnya? Singapura ngaji di rumah nggak boleh. Tiba-tiba undang-undang yang tidak membolehkan pengajian kecil-kecil. Bisa nggak yang terjadi begitu? Oh bisa. Kenapa? Ini agama ini dalam pandangan mereka orang-orang sekuler menyebabkan apa coba? Menyebabkan kemudian agama ini dalam sebagian pandang mereka kemunduran. Ada kan yang mengarang dia? Dan kalau kita lihat, Pak, kalau kita lihat di ini dalam sejarah Islam ini, Pak, bahwa Islam ini adalah agama yang memperkenalkan kepada orang Arab adalah dengan ilmu, bukan yang hormat. Makanya kan wahyu pertama kan suruh baca ya.
Wahyu pertama harus dibaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Suruh baca. Dan kemudian ketika Rasulullah SAW memperkenalkan Islam dan kemudian selama 13 tahun tidak mampu kemudian melakukan kota Makkah, dia pindah ke mana? Ke Madinah. Di Madinah dia bangun negara sendiri kan? Bisa. Rasulullah menjadi pemimpin sendiri itu. Ya. Karena kalau menjadi pemimpin sendiri enak aturnya sudah. Nah ini adalah hal yang harus menjadi perhatian kita. Jadi ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Quran tentang inna makanna lahu fil ardi wa atayna min kulli shay'in sababa, kata-kata tamkin itu Bang. Yang inilah menjadi modal utama seorang Dzulkarnain kemudian untuk menaklukkan apa? Menaklukkan barat tadi. Summa atba'a sababa. Dia memiliki banyak sababa itu sebab apa sebabnya? Dia memiliki banyak tools, dia memiliki banyak wasilah, banyak media untuk kemudian menaklukkan. Makanya dikatakan kata sababa itu kan, dia punya tentara yang banyak, bukannya tentara juga, senjatanya juga di zamannya ya, di zaman semuanya yang paling canggih. Kemudian dia punya kecerdasan. Nah itu juga Pak. Jadi kalau kita lihat ya, bahwa kata Rasulullah SAW kata wa ataina summa atbasa babat, kemudian setelah dia memiliki banyak sebab, memiliki banyak amunisi itu, kemudian dia pergi Maghribah Samsi. Maghribah Samsi di mana? Ini juga tidak disebutkan, karena kan kita tidak tahu persisnya ya. Ini kerajaannya Dzulkarnain ini di mana? Apakah di daerah Asia Selatan atau di daerah Eropa Tengah atau di mana? Tidak kita tidak baratnya mana, gitu. Timurnya mana kan, gitu kan? Tidak tahu ya. Tapi kan ini menggambarkan begini, Pak, bahwa ini menggambarkan apa yang disampaikan oleh Al-Quran ini. Ketika dia hakabal atau maghribah sampai dia kemudian sampai ke tenggelamnya matahari itu ya. Artinya dia berjalan sangat jauh Pak, sampai kalau kita lihat ya, matahari tenggelam di sebelah barat ya. Nah dia sampai kemudian ke arah matahari tenggelam jauh lagi. Nah perjalanan jauh ya, dengan pasukan yang banyak. Dia takutkan di sana. Dia takutkan satu kaum di sana ya. Kemudian ditawarkan kepada dia, mau beriman atau menolak. Amman dolama yang gitu ya. Dolam itu apa? Ada dua kata. Ada dua makna. Dolim dalam Al-Quran itu adalah syirik, ya. Inna dzulma la syirkun. Maknanya apa? Kalau kamu dolim atau masih menyembah berhala, tidak mau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, fasawfa nu'adzibu, maka kami akan apa? Akan siksa. Kata Dzulkarnain begitu Pak, kalau orang punya kekuasaan. Anda mau beriman atau tidak? Kalau beriman aman. Kalau tidak beriman, bukan saya saja. Gua kalau di sini masjid punya kekuasaan, masing-masing untuk ke masjid ini. Mau ke masjid enggak? Kalau mau ke masjid ya usir dari BNC. Tapi kan itu dulu Pak, kan? Karena Rasulullah sendiri kan mendakwahkan Islam ini ya dengan fondasi atas kesadaran atas ilmu. Karena kan ada tadi dibaca ya, di sebenarnya dibaca setelah itu harus dibaca ya. La ikrahidin ya surat Al-Baqarah ya. Tidak ada paksaan dalam agama. Makanya ketika Dzulkarnain ini dia hanya berikan dua pilihan, itu memang karakter zaman itu harus dua pilihan. Mau beriman enggak? Beriman atau enggak ya? Nah, kalau wa amma man amana apa beriman wa amila sholihan
dia akan apa? Urusannya akan tertunda. Jadi penaklukan yang dilakukan oleh seorang Dzulkarnain sampai dia ke negeri barat itu ya, itu negeri barat. Itu adalah penaklukan yang sifatnya tujuannya murni untuk mendapatkan Islam, mendapatkan tidak ada untuk mendapatkan finansial. Tidak ada, ngapain juga deh. Orang raja udah kaya kan, ngapain juga deh. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran pilihannya apa? Dia hanya dijawab. Pilihannya kalau Dzulkarnain itu adalah ini mau beriman atau tidak, zalim atau tidak. Kalau beriman aman, kita selesai. Kalau zalim, mu'adzim, dia ada juga, dihabisin. Terus setelah itu ya terserah nanti dia urusan Allah sama dia. Nah, itu gampang kayak begitu. Itu Dzulkarnain namanya ya. Makanya kata Al-Mu'tabar ya, ada satu daerah yang tidak bisa ditaklukkan dengan Al-Quran, tapi hanya bisa ditaklukkan dengan pedang. Ada yang begitu. Nah jadi misi yang dibawa oleh yang namanya Maghribas, yang namanya Dzulkarnain ini adalah misi dakwah. Tidak ada misi-misi lain. Makanya kita lihat ya, dalam sejarahnya para pendakwah penyebar Islam ini kemana-mana, dia yang namanya unsur bisnis itu adalah nomor 2. Beda dengan penaklukan yang dilakukan oleh agama-agama lain. Glory, war gitu kan. Kalau Islam tidak ada Pak, ya dakwah aja gitu. Kalau ternyata ada keuntungan finansial, itu artinya bonus. Makanya sangat sayangkan sekarang. Kalau kita lihat ada dakwah sekarang juga, itu seperti ada unsur entertainment, sehingga bayarnya mahal kan? Mahal Pak. Bahkan ada sekarang ini fenomena dakwah di hotel, pengajian di hotel. Kalau di sini kan gratis kan? Kalau di hotel Bapak bayar gitu. Ustaznya di hotel ada paketnya Pak, paket 3 hari. Hotelnya tergantung bintangnya. Bintang 5 lebih mahal, bintang 4 lebih mahal. Kemudian dibahas tentang masalah-masalah Islam. Kalau nggak bayar nggak boleh masuk. Ada yang begitu Mas sekarang? Ada. Bahkan kita tahu kan, kalau para pendakwah sifatnya selebritis itu seperti artis. ISQ. Dia datangnya harus bayar sekian. Kalau nggak sekian tidak mau datang. Ada yang gitu lah. Walaupun ditanya Ustaz kok begitu, bukan saya, itu manajer saya itu. Manajernya. Terus kata saya, kita tanya ke manajernya, itu manajer gimana nih? Ini bukan saya, ini arahan yang Pak Ustaz ini. Siapa yang benar itu? Itu repot sekarang itu Pak. Komersialisasi dah. Kalau yang namanya julukan itu berapa? Dia ke barat, biaya sendiri. Pokoknya tegakkan tahu. Setelah itu dia pergi, itu tinggalin aja. Kemudian hatta ila balagh, setelah diberangkat dia ke timur lihat matahari terbit itu ya. Jalan apa? Jalan tuh sama pasukan gitu. Maka di dalam satu penabdal mengatakan dalam setiap perjalanan kalau menemukan satu kabilah, satu kaum, diajak kemudian untuk beriman, kalau tidak beriman dihantam bersama dia. Memang dulu karakternya begitu gitu. Dulu begitu. Itu dulu karena jadi Dzulkarnain ini setelah dia masuk Islam di tangan Nabi Ibrahim alaihissalam, menurut pendapat para ulama yang berroji ya, dia kerjaannya apa? Keliling dunia untuk mendakwakan Islam. Tapi punya pasukan. Kayak Pak Prabowo pasukan ke New York yang bidang umum sampai 60 kan, banyak sekali kan, untuk menaklukkan PBB kali ya. Yang harganya $6.000 per semalam Pak, mahal ya. Nah, dia terbit matahari, kita ke arah matahari terbit jauh sekali tuh, jauh Pak. Jadi kalau kita lihat matahari terbenam, dikejar sama dia tuh. Kita ke negeri sana. Kemudian ketika ke arah matahari terbit, tadi dalam balagh matanya sapi, wajadain dan komat layak polakan gitu ya. Nah, ada yang menarik di sini. Dia pergi ke arah terbitnya matahari.
maka ditemukan ada satu kaum yang kaum ini layak pohona pola, dia bahasanya agak lain, mungkin terbelakang, bahasanya itu bahasanya lain. Nah kemudian bahasa ini tidak ada yang paham kecuali Dzulkarnain sendiri. Nah itu karena dia memiliki kapasitas ilmu. Artinya berarti di situ kayak bahwa ketika kita akan mendakwahkan Islam ini memang harus dengan bahasa kaumnya. Itu penting. Itu lebih masuk. Bagaimanapun orang Arab, hebatnya di negeri Arab, ulama Arab Saudi, ulama Mesir, kalau dakwah di Indonesia, ada halangan nggak? Ada hambatan nggak? Atau hebat. Di sana dia orang tua, dia berapi-api, semua ngantuk, mana nggak paham itu. Iya kan? Nggak paham. Karena memang yang paling efektif untuk mendakwahkan, untuk kemudian memperkenalkan Islam adalah dengan bahasanya sendiri, coba. Kalau pakai bahasa terjemah, itu ada yang namanya roaming kalau bahasa terjemah ini. Ada kelang gitu kan, delay gitu kan. Kayak saya lagi kuliah dulu ya, saya kuliah dulu di Yaman. Dosennya pakai bahasa Arabnya bahasa Arab Amiyah, bahasa Arab masyarakat. Tapi kocak dosen itu bang, bener kocak. Dia cerita, dosennya bikin. Ketawa semua orang Arab, orang Indonesia, Malaysia ngomong gitu kan. Dia kan terus saya tanya ke sebelah, apa sih dia cerita pakai bahasa besar. Dia cerita, wah kita ketawa belakangan. Nah itu adalah, memang begitu kan. Itu tidak dia, itu saya sendiri tidak dia. Itu orang pada ketawa kenapa? Karena apa sih yang dia sampaikan sih saya ini cinta perempuan itu ketawa itu lalu. Tahun terlambat. Nah jadi memang ya. Ini layak pola. Mereka ini bahasanya sangat terisolasi kau itu, terisolasi sendiri tuh. Tapi kemudian dengan kecerdasan seorang Dzulkarnain, maka kemudian yang namanya dakwah itu tetap disampaikan, walaupun sangat terbatas. Kemudian pergilah ke arah utara. Nah ini lebih terbelakang lagi, bukan? Wajah minggu 5 sitro, jadi ke arah utara ini digambarkan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ini ada satu kabilah, satu kaum, satu masyarakat di sana itu tidak ada yang menghalangi badannya dari sinar matahari. Ada yang menafsirkan dia adalah satu masyarakat berbelakang sehingga tidak berpakaian. Ada yang begitu. Kan kalau kita gambarkan sekarang masih ada nggak kabilah di pedalaman Papua, di pedalaman Afrika yang pakaiannya masih sangat terbatas, banyak kan? Ada yang namanya suku Asmat, tahu ya? Asmat nih, pakaiannya pakai koteka, tahu koteka? Ya koteka loh. Itu mungkin gambarannya sudah terjadi dulu juga ada Pak. Jadi kalau sinar matahari ada, dia kan tertutup lah, makanya hitam-hitam ini ya, karena langsung kebakar itu. Nah sampai dakwah ke sana juga dia. Ini Dzulkarnain ini, dia seorang pengalaman dunia, pengembara itu, dakwahnya ke sana kemari. Dan dia kemudian juga dia menyampaikan dakwahnya ke sana. Sampai kemudian hatta tidak balas mubayyana sada ini ada lagi satu komunitas. Nah ini yang nanti akan kita lakukan. Jadi ada satu bangsa, yang bangsa ini dia ini terancam oleh satu komunitas bangsa yang karakter merusak, namanya Ya'juj dan Ma'juj. Dia tinggalnya baina sada ini di antara dua gunung besar, gunungan. Itu di mana? Itu memang masih tanda tanya Pak. Ada yang dikatakan itu di di Kaukus, adanya di Rusia, ya, di gunungan antara Asia Tengah ya. Itu ada yang namanya Black Sea, Pak, Laut Hitam, sama Black yang namanya Kaspia ya. Nah, itu kan ada gunungan Rusia tuh. Itu daerah situ lah. Nah di daerah situ
itu ada satu kaum yang kaum ini kemudian meminta didatangi oleh yang namanya Dzulkarnain dan meminta perlindungan kepada Dzulkarnain. Kenapa coba? Karena dia ini selalu terancam oleh serangan Ya'juj dan Ma'juj yang udah dibunuh itu. Nah, gimana caranya agar yang dibunuh tidak turun? Maka kemudian Dzulkarnain mengatakan, makan ini robi bayi bani dibuat. Sebenarnya yang menyebabkan saya ini kuat hebat ini kan Allah nih. Nah, saya akan buat satu benteng yang kokoh. Kenapa benteng? Maka dia meminta kepada kaumnya itu, walaupun dia itu adalah langsung mendapatkan kekuatan dari Allah, tapi dia juga mengajak yang minta benteng itu untuk bekerja sama gitu. Apa? Kumpulkan potongan-potongan besi untuk jadi benteng. Bayangkan pada waktu itu bentengnya itu dari besi Pak, bukan dari benteng apa? Benteng tembok. Jadi kalau tembok laut yang ada di mana? Dikasih kan? Nah, itu nggak ada apa-apanya dengan benteng selain dengan benteng Dzulkarnain. Digambarkan dalam Al-Quran ini, potongan-potongan besi itu kemudian di pegunungan itu dia apa? Ditancap itu. Sampai kemudian kata Nabi Sulaiman, aku di Zubarul Hadid, potongan besi kasih ke saya. Kemudian dia mendidih, kemudian dia menyalakan api yang sangat panas untuk mendidihkan tembaga, dan tembaga itu ada dididihkan, dicampurkan dengan besi yang tertancap agar merapat semua. Yang katanya itu campuran antara tembaga dan besi itu dalam konteks sekarang disebut dengan baja. Bayangkan benteng yang kokoh yang baja, yang jadi pertanyaan sekarang itu bekasnya ada di mana? Masih gaib kan? Nah, itu masih gaib. Nah, makanya kalau mau ya bekerja sama dengan National Geographic, Pak. Saya sih berimajinasi ya. Ini kalau kita bekerja sama National Geographic ya, nyari bentengnya siapa? Dzulkarnain, nyari tempat dajjal, banyak kok kerjaan itu. Gimana kan? Ya'juj dan Ma'jujnya di mana? Kalau bentengnya diketemukan, berarti Ya'juj dan Ma'jujnya ada nggak di sana? Ada. Dan ini coba, Ya'juj dan Ma'juj ini disebut dalam Al-Quran dan beberapa hadis, itu mereka tidak bisa lagi turun untuk menyerang, melakukan kerusakan di muka bumi setelah ada benteng. Sekarang masalah benteng ini saya belum ketemu, Pak. Jadi walaupun bumi ini terjebak di planet di alam semesta ini, ternyata bagi kita manusia ini belum sepenuhnya bisa apa? Mengeksplorasi, belum nggak? Belum bisa. Nah, jangan gitu, Bapak pernah mengeksplorasi Depok kan? Kenapa kok? Sukmanya kok salah kan? Mana gitu kan? Nah, ini masih Depok kok? Masih Depok ya? Dzulkarnain itu levelnya lain banget. Levelnya dia kesana kemari, ujung timur dan ujung barat. Itu hebat. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa kaum yang sangat terbelakang itu, bahwa itu ada di sekitar pegunungan Kaukasus di Rusia. Tapi ada satu pendapat yang unik. Ini diantaranya oleh Yusuf ya, Ali ya, seorang penerjemah atau penafsir Al-Quran orang Pakistan dengan bahasa Inggris. Dia mengatakan mengutip bahwa sebenarnya ditunjuk oleh Nabi Sulaiman yang disuruh membangun benteng itu bukan di daerah Rusia, Asia Selatan, itu di kutub utara selatan. Dia meyakini bahwa di kutub utara selatan ini karena tertutup oleh salju es yang sangat tebal, kalau digali itu ada apa? Ada benteng yang buat dari baja. Nah itu tugas kita juga tuh. Masalahnya kan memang tidak ada yang tertarik di situ. Ya kan? Tidak ada. Padahal kan Al-Quran ini kunci kita semua. Ya, saya membayangkan kalau ini kita proposal National Geographic ya, ada tim ya, saya mau ikut baru. Jadi bentengnya siapa? Dzulkarnain. Dzulkarnain. Sekali kan di Dajjal kan? Iya, Dajjal kan ada di sebuah pulau di lautan dekat Yaman Merah, ya, lautan. Nah, sekarang tinggal dicari aja tuh pulaunya di mana. Belum ketemu juga. Apakah itu alam gaib atau tidak? Mungkin dari kita gaib karena belum ketemu. Sesuatu yang belum kita temukan namanya gaib ya. Gaib. Pertanyaan kita, ya Ya'juj Ma'juj itu gimana? Mereka bisa hidup kok sampai sekarang. Berarti Ya'juj dan Ma'juj itu satu bangsa yang terisolir
Benar ya? Dia berangkat kita kok. Dia dalam satu hadis dari Imam Ahmad, hadis dari Imam Bukhari dikatakan setiap hari Yajuj dan Majuj itu mencoba untuk membobol benteng itu, Pak. Dia lubangi kan? Ketika itu kita besok lagi ya, ulang dari mainnya. Pas itu lagi, itu udah tertutup lagi. Ya? Maka di akhir hatta idza futihat Yajuj ya Majuj wa hum min kulli hadab yansilun. Kemudian dikatakan ada waktu rofi hatta idza jaludaka wa kana waktu rofi haqqo, bahwa nanti yang benteng itu dibangun oleh Dzulkarnain ini kalau sudah dekatnya hari kiamat, maka kemudian mereka bisa apa? Membobol benteng itu pada akhirnya. Kapan itu? Wallahu. Sekarang ada satu hal yang dari misterius lagi, itu siapa Yajuj dan Majuj. Walaupun ada dalam satu hadis mengatakan Yajuj dan Majuj itu adalah satu bangsa yang mukanya lebar, matanya kecil, ada yang mengatakan sipit, Cina loh katanya. Ada yang mengatakan itu. Matanya lebar, kemudian dia kulitnya kemerah-merahan. Ada di hadis itu. Tapi sekarang kita susah mengidentifikasi itu, Pak. Bahwa kita sangat terbatas untuk bisa menemukan yang di sana yang sudah disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Pasti susah juga. Tapi kita harus yakin karena Yajuj dan Majuj ini adanya di Al-Quran. Karena Al-Quran itu ada beberapa informasi yang di zaman dulu mungkin sesuatu yang seperti imajinasi, maka sekarang kita sudah mulai menemukan titik terangnya. Bahkan menjadi sebuah kebenaran ya. Banyak dapat informasi zaman dulu mungkin ini benar atau ngomong ini, ternyata sekarang jadi sebuah kebenaran. Al-Quran seperti ada Yajuj dan Majuj terkurung, itu berarti kalau dia hidup di zaman Nabi Ibrahim ini berarti kan 4.000 tahun yang lalu kan? Tapi beranak kita apa ini? Beranak kita berarti satu komunitas bangsa tersendiri ya. Yang kalau sekarang ini penduduk dunia ini berapa Pak? 8 miliar ya? Itulah satu isyarat bahwa yang namanya dakwah seorang Dzulkarnain dengan kekuatannya, dia tidak hanya mendakwahkan menyebarkan satu ajaran tauhid, tapi juga dia membentuk sumber kerusakan. Namanya Yajuj dan Majuj. Itu namanya awan-awan. Jadi sumber kerusakan dia kat sekarang. Kapan itu akan muncul Yajuj dan Majuj? Nanti di akhir zaman ketika Allah akan mengakhiri kehidupan kita di dunia ini semua. Namanya hari kiamat. Nanti ada Yajuj dan Majuj, ada Dajjal, turun Nabi Isa. Itu satu huru hara hidup. Yang harus kita yakin kapan itu? Wallahu. Kalau Bapak dikasih umur 120 tahun lagi mungkin bisa mengalami itu. Tapi kan umur kita ya paling 100 ya, paling banyak ya. Ya hanya 100 sekarang. Sudah saya sampaikan bahwa katanya kalau kata para ilmuwan dimaksimalkan orangnya agar bertahan hidup paling-paling sampai usia 145. Di atas itu agak mustahil. Jadi maksimal kita bisa usia sampai 145 katanya. Bapak mau sampai berapa Pak usia? Tapi sedih juga Pak kalau kita usia sampai 20 tahun ya. 30 tahun usia berapa? 30 tahun ya. Udah nggak ada lagi yang unik Pak, teman-temannya nggak ada ya. Sedih gitu ya. Cucunya sudah meninggal gitu kan. Cucunya sudah meninggal, dia masih hidup pada sendirian. Sedih nggak ya? Karena sedih ya. Sedih sekali ya sendirian. Nah, jadi itu kisah yang disebutkan secara ringkas di dalam surat Al-Kahfi yang sudah dibaca. Tapi pesan penting dari kisah Dzulkarnain itu adalah bahwa dakwah dengan kekuasaan itu ternyata penting. Itu dibuktikan oleh siapa? Dan dengan kekuasaan. Buktinya sekarang kita tidak punya kekuatan, saudara kita di Palestina nggak ada yang bela ya. Nggak ada yang bela. Makanya Israel senyum-senyum aja. Ya kalian mau ninggalin saya, tidak dengerin pidato saya, kayaknya penyakit, nggak ada masalah. Saya terus akan serang orang-orang gajah beresin. Iya kan, Benjamin Netanyahu kan nggak ada masalah. Dia kan ketika pidato dengan semua bebek kan ya, orang pada pergi semua kan. Tapi ada juga di Indonesia, budgetnya dia bawa juga sudah di Tel Aviv. Di atas, ada tangan juga tuh. Ternyata dia bawa budget juga. Ada juga bawa budgetnya. Tapi ya Israel itu
Mau kalian caci maki kami, mau kalian kemudian kutuk kami, silahkan. Tapi tidak ada yang bisa memberhentikan. Nah, itu karena kita nggak punya kekuatan. Coba kalau Arab Saudi, kemudian negara-negara belum Irak, Yordania, Mesir meluncurkan rudal kereta api beres ya? Beres. Nah, tapi kan nggak ada yang gitu. Nggak bernyali. Kalau ada belurannya di Arab sekarang tuh beres. Ya, udah nggak usah ke PBB sana, capek untuk langsung ke kereta api dulu. Selesai nggak? Selesai. Selesai kan? Kalau ada beluran naik, ada kereta api bawa ikut ya. Ikut Nah itu gas. aja. Jadi ini beluran ini adalah masih sesuatu yang misterius bagi saya. Tapi itu fakta sejarah. Karena disebutkan di dalam Al-Quran. Itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Aku qauli hadza wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi